Bab 2534, Pistol. Gadis berwajah ayu memandangi token Ling Xuantian yang dibuang oleh Mileye, dan menghela nafas dengan suara rendah. Masalah Arlo merupakan pukulan telak bagi reputasi Paviliun Xianbao. Token Ling Xuantian ini setara dengan seseorang yang diakui oleh ketua paviliun, tapi Arlo ini sok pintar, melanggar aturan yang ditetapkan oleh ketua paviliun tanpa izin. Setelah memikirkan ini, gadis berwajah ayu menoleh dan menatap Arlo yang pucat. Kamu sangat mungkin dihukum mati. Bahkan kalau kamu tidak dihukum mati, kamu akan dipenjara di dunia tanpa ruang selamanya. Arlo. Gadis berwajah ayu melihat pria paruh baya berjubah hitam di samping lagi. Awok, ketua paviliun memintamu dan Arlo untuk mengelola Paviliun Xianbao tempat ini. Arlo tidak menghormati ketua paviliun, kenapa kamu juga tidak? Awok memberi hormat sedikit, utusan agung. Awok tahu kesalahannya. Gadis berwajah ayu menggelengkan kepalanya. Tim tetua sudah memutuskan, mulai sekarang, kami akan mengambil kembali semua milikmu, termasuk basis kultivasimu. Apakah kamu keberatan? Kalau keberatan, aku tidak akan melakukannya untuk saat ini. Kamu bisa mengajukan banding. Awok membungkuk dalam-dalam. Utusan agung, aku tidak keberatan. Gadis berwajah ayu mengangguk sedikit, merentangkan kedua telapak tangannya, lalu menekan dengan ringan. Dengan tekanan tersebut, aura di seluruh tubuh Awok menghilang seperti air pasang. Setelah beberapa saat, Awok benar-benar menjadi orang biasa, dan setelah menjadi orang biasa, penampilannya menjadi tua hampir seketika. Umurnya saat ini tersisa kurang dari 10 tahun. Awok pucat dan tidak berani berbicara. Hidupnya sudah tamat. Meskipun dia tidak rela, dia tidak mengeluh, karena semua yang dia miliki diberikan oleh Paviliun Xianbao. Tanpa Paviliun Xianbao, dia hanya akan menjadi orang biasa dan tidak akan memiliki status seperti sekarang ini. Gadis berwajah ayu melirik Awok dan mendesah dalam hati. Sebenarnya, Awok pantas mati. Tidak hormat pada perintah ketua paviliun. Di Paviliun Xianbao, ini adalah kejahatan pertama. Di Paviliun Xianbao, ketua paviliun ada seperti dewa. Penghormatan tim tetua kepada ketua paviliun di luar imajinasi orang biasa. Kali ini hal semacam ini terjadi di tempat ini, tim tetua langsung kaget, dan beberapa orang tua yang melakukan pelatihan tertutup selama puluhan ribu tahun sudah keluar pertapaan. Amarah. Dia belum pernah melihat tim tetua begitu marah sebelumnya. Seorang ketua cabang kecil berani tidak menghormati perintah ketua paviliun, ini tak tertahankan bagi orang-orang tua itu. Gadis berwajah ayu melirik Arlo di samping dan menggelengkan kepalanya sedikit. Arlo, sang dalang, sepertinya tidak akan bisa bertahan hidup, juga tidak akan bisa mati. Mengabaikan keduanya, gadis berwajah ayu mengambil token Ling Xuantian yang dilemparkan Mileye ke tanah, lalu menghilang ke langit. Setelah gadis berwajah ayu menghilang, dua orang berbaju hitam muncul di lapangan, lalu langsung membawa pergi Arlo. Di suatu tempat di langit berbintang, Mileye duduk bersila di tanah, matanya sedikit terpejam. Tuan Maha Tinggi. Dari segi tingkatan alam, dia sekarang Tuan Maha Tinggi, bahkan Tuan Maha Tinggi yang bisa melawan Master Eternal Abadi. Mileye saat ini cukup emosional. Memaksakan diri. Pertempuran sebelumnya dengan Eka Dao adalah pertempuran pertama kalinya dalam bertahun-tahun ini di mana dia tidak memanggil orang. Tidak bisa mengalahkan itu. Memang, di awal, dia sudah putus asa beberapa kali. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Tapi kalau tidak bisa mengalahkannya, haruskah dia menyerah? Faktanya, hal yang paling menakutkan bukanlah keputusasaan atau ketidakberdayaan, tapi menyerah. Apapun situasi putus asanya,
selama tidak menyerah, masih ada harapan. Tapi begitu menyerah, meski tidak putus asa, semuanya sudah berakhir. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat kembali ke masa lalu, dia benar-benar bodoh dan flamboyan sebelumnya, tanpa jiwa master sama sekali. Saatnya tumbuh dewasa. Mileye menarik napas dalam-dalam, merentangkan kedua telapak tangannya, dan Jiwani muncul di tangannya. Jiwani, aku tidak akan membiarkanmu mendapat masalah lagi di masa depan. Jiwani berkata, lain kali terjadi sesuatu, biarkan menara kecil yang menanganinya. Mileye. Menara kecil tertawa, aku akan menanganinya, sekarang aku tidak takut. Mileye. Jiwani. Saat ini, Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah kotak hitam muncul di tangannya. Inilah kotak yang diambil dari paviliun Xianbao. Apa yang ada di dalam kotak ini? Mileye membuka kotak itu dengan rasa ingin tahu. Di dalam kotak itu ada senjata aneh. Senjata ini memiliki bentuk yang aneh, tubuhnya hitam pekat, bagian depannya seperti pipa, sepanjang lengan orang dewasa, dan bagian belakangnya seperti pipa. Tiba-tiba menara kecil berkata, buset, bukankah ini tombak? Mileye sedikit mengernyit, tombak. Menara kecil berkata dengan suara berat, ya. Mileye sedikit bingung, tombak tidak seperti ini, kan? Menara kecil berkata, ini pistol Bima Sakti, bukan tombak di sini. Bima Sakti. Mileye melihat pistol di dalam kotak, dan sedikit bingung, menara kecil, apakah pistol ini kuat? Menara kecil berkata dengan suara berat, di Bima Sakti cukup sakti, tapi bagi seorang kultivator setingkat kalian, benda ini sama sekali tidak berguna. Mileye bertanya, bagaimana cara kerjanya? Menara kecil tersenyum dan berkata, sangat sederhana, berpura-pura agresif. Oh tidak, maksudku isi pelurunya, isi peluru lalu kamu bisa menggunakannya. Mileye melihat ke dalam kotak itu, di dalam kotak itu ada sebuah kotak kecil. Dia membuka kotak itu, ada 10 benda runcing sepanjang 2 jempol di dalam kotak itu. Menara kecil tiba-tiba berkata, ini pelurunya. Mileye melihat pelurunya, dan dia menemukan ada abjad kuno di seluruh pelurunya, dan ada titik merah darah di bagian atas peluru, yang sangat aneh. Setelah Mileye merenung lama, akhirnya dia memasukkan peluru, dan tepat saat peluru memasuki pistol, seluruh tubuh pistol tiba-tiba bergetar hebat, lalu tiba-tiba terdengar suara dari dalam pistol, tolong tambahkan energi spiritual. Energi spiritual. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, kamu bisa bicara. Suara itu berkata, tolong jangan bicara omong kosong, kalau kamu ingin membuka pistol, tambahkan energi spiritual. Wajah Mileye langsung menggelap, sialan, apa kamu sombong sekali. Tanpa ribut, Mileye mengeluarkan nadi bintang, begitu dikeluarkan langsung terserap oleh pistol itu dan pistol itu berkata, energinya hanya 1/1000, kekuatan hanya 1/1000, apa ingin buka pistolnya? Mileye bertanya, kekuatannya kurang dari 1/1000. Suara itu berkata, ya, semakin banyak energi spiritual, semakin besar kekuatannya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kalau energi spiritualnya cukup, seberapa kuat itu? Suara itu berkata, 1 tembakan untuk membunuhmu, seharusnya tidak ada masalah. Mileye sangat marah, bisakah kamu tidak terlalu sombong saat berbicara? Apakah kamu tahu seberapa kuat fisikku? Suara itu berkata dengan lembut, jangan membual, coba saja kalau kamu punya nyali. Mileye langsung berkata, coba saja. Menara kecil tertawa dan berkata, kerjai dia, biarkan dia tahu betapa menakutkannya tubuh fisik majikan muda.
Mileye langsung mengeluarkan 1000 nadi bintang, dan diserap oleh pistol itu hanya dalam sekejap. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye berubah secara halus. Pada saat itu pistol tersebut menyemburkan cahaya putih, dan cahaya putih itu menyebar sepanjang ekor pistol sampai ke kepala pistol. Bersamaan dengan itu terdengar suara, "Waktunya mulai." Mileye ragu-ragu, lalu mengeluarkan menara kecil, dan dia meletakkan menara kecil di mulut pistol. "Ayo." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Buset, majikan muda, apa maksudmu?" Mileye tersenyum, "Menara kecil, kamu lebih tangguh dariku, kamu tangkis." Menara kecil berkata dengan suara berat, "Majikan muda, apakah kamu takut?" Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam, "Mana mungkin. Menara kecil, kamu baru saja diubah oleh Lydia dengan energi pedang, apakah kamu perlu takut dengan benda ini?" Menara kecil berkata pelan, "Aku tidak takut, tapi tidak perlu. Aku tidak akan tangkis, kalau mau kamu tangkis sendiri." Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Menara kecil ini tidak mudah untuk dibodohi sekarang. Mileye hendak berbicara, ketika gadis berwajah ayu yang tadi tiba-tiba muncul di lapangan. Gadis berwajah ayu memandang Mileye dan membungkuk sedikit, "Tuan muda Ye, aku datang." Mileye tiba-tiba bertanya, "Nona, kamu tingkatan alam apa?" Gadis berwajah ayu tersenyum kecil, "Semi tanpa batas." Semi tanpa batas. Setelah mendengarnya, kelopak mata Mileye berkedut, "Sial, wanita ini ternyata semi tanpa batas. Lebih kuat dari Eka Dao." Gadis berwajah ayu berkata lagi, "Tuan muda, aku datang untuk meminta maaf." Setelah hening sejenak, Mileye mengangkat pistol di tangannya, dan berkata, "Kamu tahu benda ini?" Gadis berwajah ayu melirik pistol di tangannya, lalu menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah melihatnya." Mileye sedikit mengernyit, "Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya?" Gadis berwajah ayu melirik lagi, lalu menggeleng, "Belum pernah lihat itu." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Aku tidak tahu seberapa kuatnya. Bisakah Nona membiarkanku menembak sekali?" Gadis berwajah ayu sedikit kaget, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan muda Ye ingin menguji kekuatan benda ini." Mileye mengangguk, "Ya." Gadis berwajah ayu berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Sebelum dia datang, dia sakit kepala. Bagaimana agar dia bisa mendapatkan pengertian Mileye? Sekarang Mileye mengajukan permintaan ini, persis seperti yang dia inginkan, karena dengan cara ini, dia bisa membantu Mileye. Masalah pasti akan mudah untuk dibicarakan selanjutnya. Melihat gadis berwajah ayu setuju, Mileye tersenyum tipis. Dia mengambil pistol dan menghadap gadis berwajah ayu, "Nona, hati-hati." Gadis berwajah ayu tertawa, "Ayo." Mileye hendak menarik pelatuk, tiba-tiba menara kecil berkata, "Majikan muda, pistolmu terbalik." Setelah mendengar itu, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat memutar kepala pistolnya, lalu membidik gadis berwajah ayu dari kejauhan. Sesaat kemudian dia langsung menarik pelatuknya. Bang! Cahaya putih tiba-tiba dilontarkan, dan detik berikutnya, langit berbintang dalam jarak jutaan mil langsung musnah. Di kejauhan, pupil wanita yang terkekeh tiba-tiba menyusut, dan detik berikutnya, dia mendorong tangannya ke depan, tapi detik berikutnya, dia terbang langsung, dan penerbangan ini terbang langsung dari pandangan Mileye. Pada saat yang sama, peluru itu langsung membawa gelombang udara yang kuat dan menyapu ke kedalaman langit berbintang. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang di ujung alam semesta yang luas dalam sekejap mata. Terbang langsung dari dunia tengah. Saat ini, Mileye sendiri mundur ratusan ribu kaki,
karena hantaman pistol tadi terlalu dahsyat. Hal yang paling menakutkan adalah ketika dia berhenti, seluruh tangan kanannya benar-benar terkoyak, dan seluruh tubuhnya bahkan hancur menjadi jaring laba-laba. Mileye sudah linglung. Barang apa ini? Pada saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, benda ini berbeda dengan pistol yang aku lihat. Di kejauhan, Mileye dengan lembut mengelus pistol di depannya dengan tangan kirinya yang gemetaran, dan berkata dengan lembut, menara kecil, aku memutuskan untuk mengubah karir aku menjadi kultivator pistol. Menara kecil bersambung.